Legenda Kirangga, pembuka tanah Bondowoso. Pada zaman dahulu, wilayah yang kini bernama Bondowoso hanyalah hamparan hutan belukar yang luas membentang sejauh mata memandang. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi. Daunnya rapat hingga sinar matahari sulit menembus tanah. Di sela-sela akar yang besar, aliran sungai kecil berliku-liku. Tapi airnya jernih bagaikan kaca. Hutan itu tidak sekedar rimbun, ia juga penuh misteri. Suara-suara aneh sering terdengar di malam hari. Penduduk desa di sekitar hutan sangat ketakutan dan menyebutnya Wana Wasa. Wana yang berarti hutan dan Wasa yang berarti belukar. Tak seorang pun berani masuk jauh ke dalam Wana Wasa. Banyak cerita tentang orang yang tersesat dan tak pernah bisa kembali. Ada yang percaya hutan itu dihuni oleh makhluk halus yang tak suka diganggu. Hingga pada suatu masa, datanglah seorang pemuda. Tubuhnya tegap, sorot matanya tajam, dan pembawaannya penuh wibawa. Aku adalah Raden Bagus Asra, yang kelak lebih dikenal dengan sebutan Kirangga. Aku adalah keturunan Priyayi Mataram. Selain ahli dalam olah kanuragan, aku juga dikenal memiliki pengetahuan yang luas tentang tata pemerintahan dan cara bercocok tanam. Raden Bagus Asra mendengar cerita tentang Wana Wasa dari para pedagang yang melintas. Di saat itulah ia melihat peluang yang sangat besar. Hutan yang rimbun ini bisa menjadi tempat pemukiman, ladang, dan sumber kehidupan bagi banyak orang. Hutan ini adalah anugerah. Tidak selamanya ia harus tertutup rimba. Jika kita berani, kita bisa mengubahnya menjadi tanah yang makmur. Dengan tekad yang bulat, Raden Bagus Asra mengajak para pengikutnya untuk membuka hutan. Mereka membawa parang, kapak, cangkul, dan bekal secukupnya. Namun, perjalanan mereka tidaklah mudah. Baru beberapa hari menebang pohon, mereka mulai mengalami kejadian aneh pada malam hari. Raden, api unggun tiba-tiba padam, dan kami melihat sosok tinggi besar berbulu lebat di antara pepohonan. Apa yang harus kami lakukan, Raden? Hingga pada suatu malam, Raden Bagus Asra bermimpi. Di dalam mimpinya, ia bertemu dengan seorang kakek berjubah putih, berjenggot panjang, dan membawa tongkat kayu. Wahai cucuku, hutan ini telah lama kami jaga. Jika engkau ingin membukanya, maka lakukanlah dengan hormat. Jangan merusak sumber air, jangan menebang pohon tua sembarangan, dan buatlah tempat untuk kami tetap bersemayam. Jika engkau berjanji, maka kami akan memberimu restu.
Baik kakek, kami menyanggupi permintaanmu. Keesokan harinya, Raden Bagus Asra memerintahkan pada para pengikutnya. Wahai para pengikutku, buatlah sesaji dan berdoa agar gangguan-gangguan gaib segera menghilang. Dalam waktu yang cukup lama, hutan mulai terbuka. Lahan-lahan subur mulai terbentang. Sawah dan ladang mulai ditanami padi, jagung, dan umbi-umbian. Sungai-sungai mulai dialirkan menjadi saluran irigasi. Masyarakat mulai membangun rumah dari kayu dan bambu, membentuk perkampungan yang sangat rapi. Raden Bagus Asra tidak hanya membuka lahan, ia juga mengatur kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itulah ia disebut dengan Ki Ronggo. Wahai rakyatku, demi kemakmuran Wanawasa ini, mari kita hidup dengan rukun. Gunakan air dengan adil dan budayakan gotong royong. Juga mari kita belajar bercocok tanam bersama-sama. Wanawasa yang berarti hutan belukar lama-kelamaan berubah penyebutannya. Lidah pendatang-pendatang baru dari berbagai daerah melafalkannya menjadi Bondowoso. Meskipun berbeda bunyi, namun artinya tetap mengingatkan kita pada asal-usul wilayah ini. Sebuah hutan yang disulap menjadi tanah yang makmur. Raden Bagus Asra disebut sebagai pendiri dan pelindung wilayah ini. Setelah ia wafat, masyarakat tetap menghormati adat dan aturan yang ia buat. Hingga pada saat ini, Raden Bagus Asra selalu dikenang sepanjang masa sebagai pendiri tanah Bondowoso. Hingga kini, ketika nama Bondowoso disebut, seolah terbayang sosok Ki Ronggo berdiri di tepi hutan, memandang jauh ke depan, membawa harapan bagi generasi yang belum lahir.